Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada awal malam ini bisa bersama-sama ruku' dan sujud kepada Allah. Kebutuhan kita kepadanya, yang kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada awal malam ini insyaallah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian fikih rutin kita setiap pekan tentang fikih ibadah, di mana referensi kita adalah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Pembahasan kita pada malam ini melanjutkan pembahasan kita yang telah berlalu, di mana jika tidak salah pembahasan kita terakhir sebelum kita membahas tentang fikih puasa adalah tentang hukum hakam seputar mandi wajib. Mandi wajib itu disebabkan yang pertama oleh kondisi junub, yang kedua disebabkan karena haid, kemudian disebabkan pula karena nifas, dan yang terakhir atau tadi nifas yaitu wiladah karena melahirkan, dan yang terakhir mandi wajib itu disebabkan oleh al-maut, kematian. Nah, tetapi yang keempat ini yang mandi bukan dia lagi, ya, maksudnya dia tidak bisa mandi lagi tetapi dimandikan. Jadi mandi wajib disebabkan karena maut atau kematian, itu dia maksudnya adalah dimandikan. Maka dikatakan di sini, ya, iza matal muslim, apabila seorang muslim meninggal, wajaba 'alal muslimina tagsiluh, wajib bagi orang muslim yang lainnya untuk memandikannya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, di mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, mengajarkan tentang bagaimana memandikan orang yang sudah meninggal. Apa kata Rasul? Ilsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia
basuhlah dia dengan air dan daun bidara. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita pada malam ini adalah setelah membahas mandi wajib, sekarang di dalam hukum fikih ada al-ghuslu al-mandub, yaitu mandi sunnah. Apabila mandi ini kita lakukan, atau apabila kita mandi pada saat-saat ya tertentu di dalam pembahasan yang akan kita bahas ini, apabila kita lakukan kita berpahala, apabila tidak kita lakukan juga tidak apa-apa. Nah, tetapi sunnah itu baiknya diamalkan, dan makruh, segala yang makruh itu ditinggalkan. Ya, sering kita sampaikan, banyak orang pada hari ini dia meninggalkan yang sunnah karena sunnah, mengerjakan yang makruh karena makruh. Nah, padahal idealnya adalah kerjakan yang sunnah karena sunnah, tinggalkan yang makruh itu karena makruh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, mandi yang disunnahkan itu adalah ghuslul jum'ah, mandi pada hari Jumat, liman yuridu huduras salah, bagi orang yang bisa, mampu, atau diwajibkan baginya menghadiri salat Jumat. Nah, maka kita khususnya laki-laki apabila akan menghadiri salat Jumat, maka hendaklah kita mandi. Nah, di sini ada keterangan yusannul ghuslu yaumal jum'ah, disunnahkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang wajib baginya melaksanakan Jumat. Di sini keterangannya adalah wa illam tajib alaihil jum'ah. Lalu orang yang tidak wajib baginya Jumat, seperti dia musafir, atau dia perempuan, atau dia anak kecil, ya, yusannul kulli ghuslu li kulli ahad hadaral jum'ah amla, ya. Maka di sini ada sebuah keterangan tambahan, tetap disunnahkan dalam satu pendapat di internal mazhab Syafi'i, tetap disunnahkan mandi ke siapapun yang akan hadir Jumat ataupun yang tak wajib Jumat padanya. Jadi orang yang tidak wajib dia melaksanakan salat Jumat, seperti perempuan misalnya, dia tidak wajib melaksanakan Jumat. Dalam salah satu versi pendapat di dalam internal mazhab Syafi'i, tetap juga disunnahkan untuk mandi, ya. Jadi mandi dia sebelum salat zuhur. Nah, itu dia tetap mendapatkan pahala mandi sunnah. Nah, tetapi ya, pendapat yang pertama yang diuraikan tadi adalah kesunnahan mandi sunnah Jumat itu adalah bagi orang yang akan menghadiri Jumat. Nah, jadi ini keterangan yang disampaikan ya oleh para ulama dalam kitab ini. Jadi secara kesimpulan kita ulang, disunnahkan mandi Jumat bagi orang yang akan melaksanakan salat Jumat sekalipun tidak wajib Jumat baginya. Ya, misalnya dia musafir, dia adalah perempuan, dia anak kecil, ya, maka disunnahkan sekalipun dia tidak salat Jumat atau tidak ada kewajiban melaksanakan salat Jumat. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kapan waktunya
Wa waqtul ghusli yaumal jum'ah yadkhulu bi adzanil fajris shadiq. Jadi waktu mulai mandi pada hari Jumat itu adalah di saat mulai masuknya fajar shadiq. Jadi pas azan subuh di pagi Jumat itu kita bangun, lalu kita mandi, dan kita niatkan mandi ini adalah mandi untuk sekalian nanti Jumatan, untuk Jumatan, maka dia sudah mendapatkan pahala mandi Jumat. Nah, jadi misalnya ketika dia bangun pagi, ya, sudah masuk pas waktu azan, sudah masuk waktu fajar shadiq. Nah, ini waktunya sudah tepat dan dia sudah sah mendapatkan pahala mandi untuk menghadiri Jumat. Nah, kemudian wa taqribuhu min zahabihi ilal jum'ati afdal. Tetapi mandi pada hari Jumat itu ditangguhkan sampai menjelang dia berangkat salat Jumat, itu lebih afdal. Kenapa muncul hukum ini? Li'annahu ablaghu fi husulil maqsudi minal ghusli. Karena dengan mandi menjelang hadir Jumat itu lebih mendapatkan maksud yang akan dituju di balik pensyariatan mandi tadi. Kenapa disyariatkan mandi? Ya, untuk menghadiri salat Jumat itu, di antara hikmahnya, maksudnya adalah tatyibu raihati jismi, ya, memberikan aroma yang baik kepada tubuh. Ya, jadi mandi tadi adalah dalam rangka, ya, memberikan aroma yang baik kepada tubuh, wa izalatil uruki warraihatil karihah, menghilangkan keringat yang membuat kita tidak nyaman, ya, apalagi di Pekanbaru ini. Ya, di Pekanbaru ini suasana yang relatif panas membuat kita selalu berkeringat, ya, dan keringat ini menjadi salah satu penyebab munculnya bau badan. Nah, lalu apa? Inilah tujuan disunnahkan mandi pada hari Jumat itu. Afdalnya menjelang waktu Jumat itu kita mandi, supaya apa? Menghilangkan aroma yang tidak sedap, ya, membersihkan tubuh kita dari keringat. Li'annal Islam, karena Islam ini innama sanna ghaslal jum'ah min ajli ijtima'in nas. Ya, mensunnahkan Islam ini mandi pada hari Jumat karena pada hari Jumat itu dalam tanda kutip adalah hari raya berkumpul bersama, bertemu dengan banyak orang. Sehingga apa? Dikatakan di sini li'alla yata'adza ba'duhum bi raihatin karihah, supaya satu yang lainnya tidak saling mengganggu disebabkan oleh bau badan. Nah, kenapa? Jadi hari raya mingguan kita adalah hari Jumat. Maka ketika berkumpul bersama di masjid, ya, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan ragam manusia, Islam mengajarkan supaya jangan sampai tubuh kita ini memberikan efek yang tidak baik, ya, kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, maka di sini dikatakan lidzalika, oleh karena itu nahan Nabi melarang kita makan bawang putih dan bawang merah liman yuridu huduras salawati fil masajid, bagi orang yang ingin menghadiri salat berjamaah di masjid. Nah, maka dikiaskanlah segala aroma-aroma yang muncul, bukan hanya disebabkan oleh bawang putih dan bawang merah. Mungkin juga pada hari ini bisa dikatakan, maaf ya, bagi orang yang merokokkan bau mulutnya itu tidak sedap, ya. Nah, ini juga lebih baik dia bersiwak terlebih dahulu sebelum dia masuk salat berjamaah di masjid.
Nah, tapi yang hadir ini nampaknya tidak ada yang merokok. Nah, bagi yang merokok ini juga menimbulkan aroma yang tidak sedap yang bisa saja dia mengganggu dengan aromanya itu orang-orang yang ada di dekatnya. Maka disunnahkan, ya, terutama tadi kembali kita ke pangkal kaji kita, ya, disunnahkan mandi pada hari Jumat dalam rangka di antara maksudnya adalah li'alla yata'adza ba'duhum ba'dha, supaya kita satu dengan yang lainnya jangan sampai merasa tidak nyaman dengan kehadiran saudara kita. Jadi hadirnya diri kita jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, itu yang ingin dituju dari dari mandi pada hari Jumat tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, disyariatkan pula, disunnahkan mandi yang sunnah itu adalah ghuslul idain, mandi pada 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, dan Idul Adha. Insyaallah Idul Adha lebih kurang, ya, tidak sampai 40 hari lagi. Nah, di sini dikatakan wa yusannul ghuslu yauma Idul Fitri, disunnahkan mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha liman arada ay yahdura shalah wa liman lam yahdur, baik bagi orang yang ingin hadir di salat Idul Fitri dan Idul Adha itu ataupun bagi orang yang tidak ingin hadir. Jadi artinya apa? Idul Adha dan Idul Fitri ini kalau kita ingin salat silahkan, jika tidak juga tidak mengapa, hukumnya sunnah, tetapi idealnya hadir salat, mendengarkan khutbah, dan sebelum itu selayaknya kita mandi. Nah, kenapa? Li'anna yaumal id yauma zinah, karena pada hari Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari berhias-hias. Jadi hari berhias-hias itu adalah hari di mana kita memakai pakaian yang baik, memakai segala sesuatu yang lekat di tubuh ini yang baik-baik, berpenampilan yang baik. Maka tidak sempurna memakai pakaian yang baik tadi kalau tidak mandi sebelumnya. Nah, cobalah kita pakai baju baru tapi tidak mandi. Nah, gimana itu? Tetap juga tidak terlihat sempurna gantengnya. Misalnya Adinda Alam, ya, gagah ganteng, ya, pakai baju baru tapi nampak wajah belum mandi. Hilang kesempurnaan gantengnya yang harusnya 100% jadi tinggal 60%. Nah, jadi dikatakan di sini fasunna al-ghuslu lahu, disunnahkan mandi untuk menghadiri hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tadi. Nah, riwayatnya, dalilnya diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ayah dan anaknya. Abdullah, anak ayahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana yaghtasilu yaumal fitri, kebiasaannya adalah mandi pada hari raya Idul Fitri qabla ayyadu ilal musalla, sebelum dia pergi keluar ke tempat salat. Jadi kebiasaan Rasul yang dilanjutkan oleh para sahabat, ya, mereka mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum mereka keluar menunaikan salat Idul Fitri itu ke lapangan. Dikatakan di sini wa qisa bi yaumil fitri yaumal adha, dikiaskanlah Idul Fitri ini juga sama dengan Idul Adha. Jadi jangan nanti mentang-mentang setelah Idul salat ini kan kita nanti menyembelih kurban, nanti sajalah sore-sore mandinya, ya, dengan alasan kita akan mengurus hewan kurban dan lain sebagainya. Ini lebih baik di pagi harinya kita tetap mandi juga. Nah, kemudian wa ya'dudu amalus sahabi hadza
qiyasu ghuslil idaini ala ghuslil jum'ah. Menguatkan amal sahabat ini qiyas dengan qiyasnya Idul Fitri dan Idul Adha dengan hari Jumat, li'annal ma'na fihi mawahid, karena makna yang terkandung, spirit yang ada di dalam Idul Fitri, Idul Adha itu sama dengan yang ada di dalam Jumat, ya, terkhusus pada salat Jumat. Apa dia? At-tanazzuf lijtima'in nas, ya, bagaimana kita harus bersih-bersih, membersihkan diri karena sebab berkumpulnya banyak orang. Jangan sampai aroma kita mengganggu orang lain. Nah, coba kita tengok, ya, agama yang paling bersih di dunia ini adalah agama Islam. Ajaran yang paling baik tentang kesehatan di dunia ini adalah ajaran Islam. Nah, bagaimana tidak? Ya, sebelum kita ke masjid, kita diperintahkan untuk berwudu. Sebelum berwudu itu disunnahkan mencuci tangan, ya, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, dan itu disunnahkan kita untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tadi balik itu, ya, kerjakanlah sekuat mungkin, kumur-kumurlah sekuat mungkin, masukkan air ke dalam hidung itu sesempurna mungkin, kecuali kita dalam kondisi berpuasa. Nah, itu ternyata di dalam penelitian kesehatan, ya, ada salah seorang dokter, profesor, dokter, ya, di Palembang yang melakukan penelitian. Ternyata dengan berkumur-kumur, mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung itu bisa membunuh virus-virus dan bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita. Maka katanya, saya terjaga insya Allah dari virus COVID-19. Amalan saya hanyalah, kata beliau, sering-sering berwudu. Nah, jadi batal wudu. Nah, dan ternyata menjaga wudu ini pula, ya, amal sunnah yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita lihat, ya, bagaimana ajaran Islam itu begitu indah, kebersihan. Kemudian tentang kesehatan, ya, tentang kesehatan Islam mengajarkan, ya, jangan berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu, karena segala yang berlebih-lebihan akan mendatangkan mudarat. Nah, jadi kita lihat, ya, kemudian bagaimana tidur, bagaimana di kamar mandi, di toilet, di WC, diatur aturan bagaimana ujung-ujung semuanya itu adalah penganut agama Islam ini mereka sehat zahir dan batin. Nah, belum lagi Islam berbicara tentang menjaga kampanye go green, menjaga alam ini, jangan sembarangan menebang kayu-kayu dan pohon-pohon. Nah, coba dibayangkan, ada satu hadis Nabi yang mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong daun, ya, sidrah. Ya, sidrah itu apa? Bidara, pohon bidara yang kecil. Nah, siapa yang memotongnya tanpa ada alasan yang jelas, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam neraka. Jadi betapa Nabi Muhammad itu ingin menjaga hifzun ni'mah, menjaga nikmat, menjaga alam. Nah, pada hari ini spirit inilah agaknya yang hilang dari umat Islam, di mana pada hari ini mereka, ya, tidak perhatian lagi dengan aturan makan di dalam Islam, aturan berpenampilan di dalam Islam, aturan kesehatan yang sejatinya sangat indah di dalam Islam, termasuk juga menjaga alam, ya, bumi ini dari hal-hal yang bisa merusaknya. Maka sekali lagi coba bayangkan, hanya gara-gara, ya, satu pohon yang ditebang,
yang dia adalah pohon sidir bisa ancamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicampakkan ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ya. Tetapi di dalam riwayat sanad Imam Ibnu Majah ini ada unsur kedhaifan, ya. Tetapi ada kaidah di dalam ulumul hadis itu, di dalam fikih, tidak semua yang dhaif itu tidak lantas ditinggalkan. Bisa saja hadis dhaif itu diamalkan di dalam bab-bab fikih. Nah, ulasan-ulasan seperti itu nanti akan kita uraikan di dalam kajian-kajian usul fikih. Nah, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil yaumal fitri wa yaumal adha. Nabi Muhammad itu mandi pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis yang ke-1315. Nah, jadi hadis ini menguatkan ya hadis sebelumnya, walaupun pada hadis ini ada unsur kedhaifan yang terkandung di dalamnya. Nah, kapan waktu salat, kapan waktu mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini? Yabda'u binisfil lail min lailatil Id. Mulai dari tengah malam pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu. Nah, tengah malam berarti ya sekitar jam 12, ya jam 1, ya. Kita sudah boleh mandi bagi yang ingin mandi di tengah malam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini, ya, ada pula sebuah riwayat yang bersumber dari Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengatakan ada 5 malam yang potensi doa mustajab pada 5 malam itu. Kata Imam Syafi'i, yang pertama pada malam Jumat, kemudian yang kedua pada malam nisfu Sya'ban, kemudian yang ketiga pada malam Idul Fitri, kemudian pada malam Idul Adha, dan pada awal malam bulan Rajab. Nah, 5 malam itu kata Imam Syafi'i adalah malam-malam mulia yang potensi doa kita besar sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, saya senang sekali memanfaatkan malam-malam itu tanpa menganggapnya sebagai sebuah kefarduan. Jadi bukan hal yang wajib. Nah, artinya setiap kita, mana di antara kita yang ingin beribadah pada malam Jumat, berdoa, enggak masalah kita mengkhususkan malam Jumat itu untuk beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, mandi sunnah itu disunnahkan mandi pada saat terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, ya, kusufaini, gerhana bulan, gerhana matahari. Beberapa waktu yang lalu itu bulan atau matahari? Bulan, ya. Ada beberapa waktu yang lalu ada gerhana bulan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya qiyas, ya. Jadi tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada disebutkan di dalam sunnah, tak disebutkan di dalam ijma', tetapi mandi untuk menghadiri prosesi solat gerhana matahari dan gerhana bulan tadi, dalilnya adalah qiyas, analogi terhadap mandi Jumat. Nah, kenapa? Karena maknanya sama, substansinya sama, terjadinya perkumpulan, ya. Kalau kata orang zaman sekarang, terjadinya kerumunan, ya, terjadinya perkumpulan, tapi ini perkumpulan dan kerumunan yang baik, ya.
Wajtima'in nasilaha, orang berkumpul banyak berkerumun yang baik pada saat itu. Maka Jumatan disunnahkan mandi, salat Idul Adha, Idul Fitri disunnahkan mandi, begitu juga salat gerhana bulan dan gerhana matahari disunnahkan sebelumnya mandi. Kenapa? Karena illatnya sama. Ya, kenapa kita harus mandi? Untuk memperindah tampilan fisik dan menghilangkan bau badan supaya orang tidak terganggu kala kita bersama banyak orang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang keempat, salat istisqa. Ya, salat istisqa. Istisqa adalah salat meminta hujan, dan kita di Riau sering mengamalkan salat istisqa ini. Ya, karena apa? Karena ada kalanya, ya, kita berlindung kepada Allah, kita memohon kepada Allah semoga ini tidak terjadi lagi ke depannya. Tetapi sering Riau ini di setiap musim panas terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jika kita enggan menyebutnya pembakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan asap yang sangat tebal yang memudaratkan kita, maka untuk menghentikan ini kita minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan salat istisqa. Maka salat istisqa, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana matahari dan gerhana bulan, semuanya itu adalah momen orang banyak berkumpul, maka disunnahkan kita untuk mandi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada al-ghuslu min ghaslil mayyit. Disunnahkan pula orang yang setelah memandikan jenazah dia pula mandi. Ya, jadi kita memandikan jenazah misalnya, setelah itu pun kita disunnahkan untuk mandi. Maka disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah setelah itu dia mandi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini hukumnya sunnah karena ada dalil yang memalingkannya dari perintah kewajiban, di mana ada riwayat Imam Al-Hakim, ya, riwayat Imam Al-Hakim yang mengatakan bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah. Nah, kemudian ada mandi-mandi yang berkaitan saat kita melaksanakan ibadah haji atau umrah. Misalnya mandi sebelum berihram. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa haji, semoga kita bisa umrah. Ini sudah tahun kedua, ya, Arab Saudi mengumumkan tidak membuka haji untuk umum, hanya untuk orang-orang yang tinggal di domestik di dalam Arab Saudi saja dan warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Jadi informasi bukan haji itu batal bukan karena ini dan itu, tetapi memang pada akhirnya Arab Saudi, ya, yang memutuskan bahwa untuk tahun ini ditunda sementara, tidak dibuka untuk umum, hanya untuk domestik dan ekspatriat saja. Nah, kemudian juga mandi ketika akan memasuki kota Mekah. Ya, misalnya kita akan memasuki kota Mekah, disunnahkan kita untuk mandi karena ada hukum-hukum yang khas tentang tanah haram ini, khususnya di Mekah, yang berkaitan dengan hukum hakam seputar persoalan fikih tadi. Di antaranya adalah mandi. Nah, kemudian mandi untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, kita akan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, setelah zawal disunnahkan kita mandi untuk fokus kita wukuf di padang Arafah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itulah barangkali beberapa pembahasan yang bisa kita uraikan dalam pembahasan mandi sunnah ini. Masih ada beberapa poin-poin lagi seputar mandi sunnah ini yang perlu kita uraikan. Hanya saja karena waktu untuk salat isya dan tanya jawab perlu kita pertimbangkan. Oleh karenanya kita cukupkan pembahasannya terlebih dahulu sampai di sini. Sekarang jika ada pertanyaan baik tentang masalah ini atau masalah lain juga boleh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat sunat, kurang dengar. Gimana? Salat sunnah duha dengan salat sunat tahajud. Oke, lalu dikerjakan dua-dua rakaat. Apakah boleh dikerjakan 4 rakaat? Oh begitu, baik. Nah, salat tahajud adalah salat yang dilaksanakan pada malam hari setelah kita tidur. Jadi setelah isya ini nanti Bapak tidur, lalu bangun jam 1 malam, lalu kita salat sunnah Bapak, maka itu dinamakan dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat, ya. Wa minal laili fatahajjat nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, ya. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad, hendaklah bersalat tahajud. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Bolehkah dilaksanakan 4 rakaat 1 salam atau bagaimana? Maka Al-Imam An-Nawawi setelah menguraikan hadis-hadis tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpulkan bahwa salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jadi mau salat tahajud atau salat witir pun Bapak di akhir salat tahajud itu dilaksanakan 2 rakaat. Ya, tidak langsung 4. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu bagaimana dengan salat sunat duha? Sama saja. Ya, karena dalam sebuah riwayat juga dikatakan salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat malam hari ataupun di siang hari, mau salat duha atau mau salat apapun, salat sunat mutlak apapun di siang hari, itu tetap pelaksanaannya 2 rakaat 1 salam. Jadi jangan dibuat 4 1 salam. Ya begitu. Ya Pak, salat tarawih. Ya, jadi memang ada yang mengerjakan 4 dengan 1 salam, tetapi yang paling kuat pendapatnya setelah dikunci oleh Imam Nawawi, ya, dari hadis-hadis yang ada itu, ada satu hadis yang mengkhususkan semua hadis yang umum itu. Hadis khusus inilah yang menjadi dalil terakhir penguat bahwa salat malam itu dikunci oleh Al-Imam An-Nawawi. Dikatakan oleh Rasul, salatul lail masna masna. Salat malam itu termasuk tarawih, 2 rakaat, 2 rakaat. Tetap sah 4 dengan 1 salam, tetapi yang terbaik adalah 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Jadi begitu Pak ya. Kenapa? Mana dalilnya? Dalilnya salatul lail masna masna. Salat malam itu ya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi sampai Bapak misalnya nanti ingin salat witir. Witir itu kan bilangan ganjil 3. Nah, idealnya yang terbaik kerjakan 2 dulu, salam, setelah itu baru 1 rakaat. Nah, itu cara terbaik yang pendapatnya lebih kuat dari ragam pendapat yang ada. Jadi kita tidak menyalahkan Pak, boleh, tetapi yang lebih kuat pendapatnya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Baik. Ya, silakan.
Mandi setelah dari kuburan. Ya, tidak ada, ya, tidak ada aturan mandi khusus yang disebutkan di dalam kitab ini dari mandi-mandi sunnah itu yang disunnahkan mandi setelah berziarah ke kuburan, tidak ada. Tetapi mungkin maksudnya adalah mandi setelah mengurus jenazah, itu memang ada, ya. Jadi mandi setelah mengurus jenazah maksudnya apa? Kita mengurus jenazah, memandikan dia, mengkafankan dia, lalu kita ikut memikul keranda jenazahnya sampai kita salatkan, sampai kita hantarkan ke pemakamannya. Setelah itu kita pulang, kita disunnahkan untuk mandi bagi yang memandikan jenazah. Bagi kita yang mengunjungi tidak ada kesunahan untuk mandi setelah menghadiri pemakaman jenazah itu, ya, sebagaimana tidak ditemukan di sini, ya, sementara tidak ditemukan di dalam kitab fikih manhaji ini mandi-mandi yang disunnahkan. Baik, silakan. Ya, ada tata cara wajib. Ya, tata cara wajib itu isalul ma'i ila jami'il badan. Tata cara yang namanya mandi itu mengalirkan air ke seluruh tubuh, itu sudah dinamakan dengan mandi. Nah, tetapi ada tata cara maksimal, ada tata cara minimal, ada tata cara maksimal. Nah, tata cara maksimal, tata cara terbaik ini baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Apa? Yang pertama tata caranya membersihkan seluruh najis yang ada melekat di tubuh kita. Jadi istinjakah dulu, bersih-bersihlah dulu, setelah itu berwudu, ya. Setelah berwudu lalu mulailah mandi, ya, menyiram bahagian-bahagian yang kanan, kemudian bahagian yang kiri, kemudian baru semuanya dicuci, baik di mandi wajib yang niatnya mandi wajib ataupun di niat yang mandi sunnah. Ya, apa tadi bahasanya? Tata cara maksimalnya seperti itu. Nah, kalau di mandi wajib, kalau tata cara tadi sudah dilaksanakan, dia berwudu, dia nanti setelah mandi wajib itu tidak perlu berwudu lagi, ya, tidak perlu lagi berwudu. Begitu juga setelah dia mandi sunnah dengan tata cara maksimal tadi, misalnya dia istinja dulu, bersih-bersih dulu, ya, setelah itu berwudu, setelah itu mandi, dia tidak perlu berwudu lagi karena di awal dia sudah berwudu. Nah, jadi tata cara maksimal, ada tata cara minimal. Nah, kalau datang ke kolam misalnya, ke sungai, nyemplung aja langsung itu sudah dinamakan mandi. Dalam hati dia sebelum terjun itu misalnya ke sungai, saya niat nyemplung ini mandi wajib, dah selesai, ya, karena sudah basah. Begitu juga ke Sungai Siak. Cobalah nanti sesekali, ya, nyemplung. Sungai Siak itu layak untuk mandi enggak di dalamnya, Ustaz Muhammad? Airnya masih ada yang mandi, ya? Pagi ada, ya? Oh, ya, baik. Sudah masuk waktu Isya? Ada yang lain? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Dan jika ada mungkin jawaban-jawaban kami yang keliru karena ini direkam, mohon para alim ulama meluruskan, ya, jika ada jawaban atau keterangan-keterangan kami yang mungkin keliru, yang tidak sesuai dan tidak